Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithfulky. Tahu nggak kenapa kita beribadah hari ini? Karena kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Shalom Faithfulky, jumpa dengan Onti Mio hari ini. Onti Mio hari ini akan bercerita tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Nah, untuk itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat kasih dan rahmat-Mu. Kami masih dalam keadaan sehat dan kami bisa bersama dengan keluarga kami. Itu adalah karena berkat kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan berkati dan Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa agar COVID-19 segera pergi dari dunia ini Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada, Tuhan jaga dan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan berikanlah keluarga kami berkat dan damai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, kalian hari ini akan membuat craft seperti ini ya. Kayak gini. Untuk bacaannya diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 34. Untuk ayat hafalannya yang kecil ini ya, sama dengan yang besar ini, diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulangi lagi, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, kita mulai ya. Bangsa Israel pada waktu itu diperintah atau dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, ini adalah Raja Ahab ya. Raja Ahab ini menikah dengan anak dari Raja Sidon. Namanya adalah Isabel. Nah, Isabel ini dia tidak
percaya kepada Tuhan Allah, tapi dia justru menyembah kepada dewa Baal ya. Jadi karena dia menikah dengan Raja Israel, otomatis dia juga membawa nabi-nabi yang mengurus tata cara untuk beribadah dengan dewa Baal. Karena itu banyak dari bangsa Israel ini yang juga ikut menyembah dewa Baal. Ini banyak. Ini adalah Nabi Elia. Nabi Elia terkejut. Kenapa hati bangsa ini beralih kepada dewa Baal? Kemudian Nabi Elia menemui Raja Ahab. Dia berkata pada Raja Ahab, "Raja Ahab, kamu telah bersalah kepada Tuhan Allah, karena kamu telah membuat bangsa ini berpaling dari Tuhan Allah. Kamu membiarkan mereka menyembah dewa Baal, dewa yang tidak bisa menjawab apa-apa itu, karena kamu menuruti istrimu yang jahat itu." Nah, kemudian Nabi Elia berkata begini, "Kumpulkanlah semua nabi-nabi Baalmu itu. Kita bertemu di Gunung Karmel." Nah, setelah itu berkumpullah mereka di Gunung Karmel dari mulai pagi ya ini. Mereka berkumpul. Nabi Baal yang ada di Israel pada waktu itu jumlahnya 450 Nabi Baal. Nah, 450 Nabi Baal ya ini. Kemudian Elia berkata gini, "Berikanlah aku 2 ekor lembu jantan. Nanti kalian boleh memilih salah satu dari lembu jantan itu. Kalian buatlah mezbah untuk dewa kalian, itulah dewa apa itu, dewa Baal itu. Kau buatlah mezbah, kau beri kayu api, kau siapkan korbannya, potong-potong taruh di atas kayu api, tapi kalian tidak boleh memberi api." Mereka semua bingung. Loh, kok gitu? Iya. Lalu Elia berkata, "Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat itu adalah Tuhan yang akan mengirimkan api dari langit." Maka mereka semua setuju. Nabi-nabi Baal ini mulai memuji dewa-dewa Baal ini, memuji dewa Baal. Mereka menari-nari, memuji, sampai sore-sore tuh belum ada jawaban dari dewa Baal itu. Mereka semakin bingung ini. "Tolong dewa Baal, berikanlah apimu dari langit." Tidak ada jawaban sama sekali sampai sore. Nabi Elia pun tertawa. Dia berkata, "Wow, sepertinya dewamu lagi tidur. Mungkin tidak dengar. Coba kau panggil lebih keras lagi. Coba kau menari lebih keras lagi. Coba kau panggil lagi, berteriaklah lebih keras lagi. Siapa tahu dewamu mendengar." Kemudian nabi-nabi ini kembali menari-nari. Nabi-nabi ini memanggil dewanya lebih keras lagi. Ternyata sampai sore tidak ada juga yang muncul. Apinya nggak muncul dari langit. Nah, kemudian giliran Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada rakyat yang melihat. Dia bilang gini, "Kalian berikanlah aku air." Loh, kok dikasih air sih? Yang ada dikasih minyak dong Nabi. Enggak. Ternyata Nabi Elia ini dia menyusun mezbahnya dari 12 buah batu untuk mewakili 12 suku Israel. Kemudian meletakkan kayu apinya dan meletakkan korban bakarannya lembu jantan. Kemudian dia berkata, "Berikan aku 4 buyung air. Lalu tuangkan di atas korban itu." Sudah dituang 4. Lagi. Terus begitu sudah dituang lagi. Lagi. Berarti berapa kali ya? 4 dikali 3. Jadi totalnya adalah 12 buyung air. Ini semua korbannya jadi basah. Nih, sampai parit-paritnya yang dibawa ini juga penuh dengan air. Waduh, ini Nabi Elia ini aneh-aneh aja ya. Masa iya dikasih air bisa terbakar? Wow. Tapi ternyata apa? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Oke, karena itu Nabi Elia segera berdoa. Dia berkata, "Tuhan Allahku, jawablah doaku. Biar mereka tahu bahwa Engkaulah adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut kami sembah.
kirimkanlah apimu dari langit Tuhan. Nah, maka api segera turun dari langit. Bisa dilihat ini, ya, mengangkat tangannya memohon pada Tuhan. Ini nabi-nabi Baal sampai terkejut. Setelah itu, api membakar habis semuanya, termasuk air-airnya ini juga tidak ada ya, terbakar semuanya, termasuk dengan lembunya. Oke? Nah, dari sini kita sama-sama belajar. Belajar apa, Onti? Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Yang Tuhan mau adalah sikap kita yang benar dalam berdoa. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Kita tidak boleh bosan untuk berdoa. Jangan lupa kalian juga harus mendoakan bangsa kita, negara kita. Itu semua kalau kalian bisa melakukannya, kalian mau melakukannya, Tuhan pasti mendengar doa kalian. Oke? Kita sama-sama ulangi lagi ayat hafalannya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke? Nanti kalian buat draftnya, download dari deskripsi bawah ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab semua doa-doa kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.